Bayi ini tumbuh besar dengan mengonsumsi junk food. Seluruh keluarga ini pecinta junk food, bahkan juga bayinya. Terutama ia sangat menyukai McD, KFC, pizza, dan juga kentang goreng yang banyak garamnya. Bahkan minumannya minuman soda yang banyak gulanya, sehari bisa menghabiskan 6 kaleng soda. Jadi ini tidak bisa dikendalikan lagi karena orang tuanya pun memakan junk food. Jadi istilahnya semuanya udah kecanduan. Takut kondisi kesehatan anaknya, ia meminta bantuan pada tenaga ahli. Bahkan salah satu anaknya telah mengalami kerusakan gigi dan juga kekurangan zat besi. Untuk memperbaiki ini semua, mereka mengubah pola hidup mereka dengan cara memasak di rumah. Apa komentar kalian mengenai keluarga junk food ini? Anak remaja yang terjebak di dalam tubuh bayi. Anak ini berusia 13 tahun tapi ia tampak seperti bayi ya. Anak ini bernama Angus. Pada awalnya dokter memperkirakan ia tidak akan hidup lama, tapi nyatanya tidak. Selain tubuhnya tidak berkembang, sarafnya juga tidak berkembang. Bahkan dokter benar-benar bingung dengan kondisi Angus. Angus bisa mengonsumsi 200 obat dalam 1 minggu. Seiring berjalannya waktu, anak ini mulai ada perkembangan. Dia udah bisa berkomunikasi, gerak tubuh, dan juga bisa berdiri. Walaupun tidak sembuh dengan sempurna, tapi udah ada perkembangan. Inilah keluarga yang paling pelit. Mereka adalah keluarga O'Brien yang terobsesi simpan banyak uang. Mereka mempunyai kebiasaan aneh. Ketika anaknya berenang, airnya itu tidak dibuang begitu saja, tapi dijadikan cuci piring. Mereka mengatakan ini adalah solusi untuk hemat uang air dan uang listrik. Lebih baik menggunakan uang dalam situasi penting daripada harus berfoya-foya. Bahkan panci rumah yang udah rusak mereka tidak ganti, tapi mereka gunain kayak obeng-obeng gitu untuk ngangkat. Kayaknya kita harus mesti belajar dari mereka nih agar cepat kaya. Rumah ruangannya tidak ada sofa, hanya ada seadanya aja. Kemudian di WC showernya rusak, tapi mereka menggunakan botol plastik untuk mandi. Lalu ketika karpetnya rusak, mereka hanya menambalnya saja. Jadi guys, bagaimana menurut kalian? Apakah hemat diperlukan dalam sebuah kehidupan? Korban lebih pintar daripada pencuri. Kejadian ini terjadi di toko perhiasan negara Thailand. Awalnya pria ini masuk seperti pembeli biasa. Kemudian pria ini bilang ia ingin melihat kalung yang paling mahal. Salah satu kalung memiliki harga $600. Kalung tersebut dicoba di lehernya dan si penjual mulai curiga. Ketika pencuri ini hendak kabur, pintunya terkunci. Nah, si penjual ini menekan tombol agar pintunya terkunci. Karena udah tidak bisa kabur, si pencuri ini mengembalikan kalungnya. Karena perbuatannya, ia langsung dijebloskan ke penjara. Menyewa seorang pacar di Jepang. Di Jepang, orang-orangnya itu selalu fokus sama kerjaan sehingga mereka tidak punya waktu untuk jatuh cinta. Jadi ada perusahaan legal yang menawarkan jasa pacar sewa mulai dari $55 per jam. Kamu yang menentukan ingin berapa lama. Tapi sebelumnya kalian harus booking di websitenya. Kamu kemana-mana akan ditemani sang pacar, tapi ada beberapa peraturan yang tidak boleh kamu langgar. Tidak boleh lecehkan pacar dan hanya boleh pegangan tangan saja. Tidak bisa diiming-iming dengan tip ataupun dengan hadiah yang mahal. Kebanyakan orang yang menyewa pacar itu adalah orang-orang introvert atau orang-orang yang tidak punya teman. Perempuan ini memiliki penyakit yang harus memukul dirinya sendiri. Dari sejak umur 3 tahun ia telah melakukan gerakan refleks ini. Gerakan terjadi karena ia tidak bisa kontrol dirinya sendiri, hingga dinding dan properti rumah rusak. Nah guys, orang-orang pada mengira perempuan ini itu kayak kesurupan atau semacamnya. Padahal ia didiagnosa sebagai penyakit sindrom Tourette. Akhirnya Bianca melakukan operasi. 1 minggu kemudian ia berangsur pulih dan ia udah bisa hidup normal. Nah guys, bahkan dia udah tidak ada gerakan refleks lagi. Pria-pria ini tertawa tanpa henti di pengadilan. Christopher Patterson merupakan geng kriminal yang sangat terkenal. Ia mencegat seorang wanita untuk mencuri barang-barangnya. Ia ditangkap dan diadili, tapi ia yakin ia akan dibebaskan. CCTV telah merekam tindakan mereka. Mereka merampas kalung milik wanita itu sampai tergeletak di tanah dan meninggal akibat serangan jantung. Di pengadilan mereka tertawa karena menurut mereka hakim hanya meminta rugi atas kalung yang hilang. Tapi tertawa mereka menghilang setelah didakwa telah membunuh seorang wanita dan mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Wanita muslim terlahir cacat dan dibully. Wanita ini bernama Amina yang harus berjuang sehari-harinya. Ia tidak memiliki hidung, mata, dan sulit berbicara. Amina juga mengalami kesulitan makan dan bernapas, bahkan ia tidak bisa membersihkan diri sendiri. Tidak sedikit orang memanggil Amina dengan sebutan wanita tanpa wajah. Amina mengatakan orang-orang pada takut dan membulinya, padahal aku sama seperti mereka. Jika Amina hidup tanpa bantuan orang, akan sedikit kemungkinan ia bertahan hidup. Tidak lama Amina dinikahi. Amina sempat tidak percaya bahwa ada yang menyukainya. Sejak saat itu ia bergantung hidup pada suaminya dan tidak lagi sama orang lain. Pernikahan Amina menghasilkan 2 anak dan sayangnya pernikahannya tidak bertahan lama. Dan kini Amina harus berjuang untuk menghidupi kedua anaknya. Inilah keluarga yang paling pelit. Mereka adalah keluarga O'Brien yang terobsesi simpan banyak uang. Mereka mempunyai kebiasaan aneh. Ketika anaknya berenang, airnya itu tidak dibuang begitu saja, tapi dijadikan cuci piring. Mereka mengatakan ini adalah solusi untuk hemat uang air dan uang listrik.
Lebih baik menggunakan uang dalam situasi penting daripada harus berfoya-foya. Bahkan panci rumah yang udah rusak mereka tidak ganti, tapi mereka gunain kayak obeng-obeng gitu untuk ngangkat. Kayaknya kita harus mesti belajar dari mereka nih agar cepat kaya. Rumah ruangannya tidak ada sofa, hanya ada seadanya aja. Kemudian di WC showernya rusak, tapi mereka menggunakan botol plastik untuk mandi. Lalu ketika karpetnya rusak, mereka hanya menambalnya saja. Jadi guys, bagaimana menurut kalian? Apakah hemat diperlukan dalam sebuah kehidupan?